everyone, welcome to my video. Sebelum aku mulai reviewnya, aku mau tanya sedikit nih ke kalian guys. Siapa di sini yang suka hal-hal berbau mistis atau horor? Nah, di video kali ini tuh aku pengen bahas suatu novel yang bergenre horror misteri. Dan buat kalian yang suka hal-hal berbau mistis atau horor, pasti bakalan suka sama novel yang mau aku bahas di video aku sekarang. Ini dia guys, novel yang pengen aku bahas di videoku kali ini. Judulnya Di Tanah Berhala, karya Tesia dari penerbit Akad. Novel ini terdiri dari 320 halaman dan yang aku punya ini cetakan pertama September tahun 2024. Sebenarnya aku beli novel itu udah lama ya, sejak tahun lalu, tapi aku baru sempat baca sekarang karena banyak banget TBR aku dan juga aku lumayan sibuk, jadi seminggu tuh cuman bisa kelarin satu novel aja. Dan mungkin akhir-akhir ini tuh aku agak lambat untuk upload video ya guys, karena emang selain sibuk aku juga lumayan mager untuk record video. Tapi tenang aja guys, aku akan tetap usahakan seminggu sekali tetap upload minimal satu video supaya subscribers aku nggak pada kabur ya. Ini adalah novel horror misteri yang menurutku epic banget guys. Sumpah gak bohong, ini tuh bener-bener seseru itu. Aku awalnya tuh agak underrated sama novel ini karena novel ini tuh diangkat dari AU, Alternate Universe, dan aku tuh emang akhir-akhir ini agak skeptis sama novel-novel yang diangkat dari AU karena kebanyakan tuh nggak sesuai sama selera atau ekspektasi aku guys. But for this one, it's amazing. Tokoh utama di dalam novel ini bernama Satya. Sejak kecil, Satya selalu dikekang oleh bapaknya karena Satya adalah anak tunggal dan ibunya Satya telah meninggal dunia sejak Satya masih kecil. Jadi, bapaknya Satya ini tuh jadi overprotective banget sama Satya, guys. Suatu hari, Satya ingin mengikuti kegiatan study tour ke Bali dan seperti biasa, bapaknya itu melarang Satya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Akan tetapi, Satya itu malah nekat kabur dari rumah dan tetap mengikuti kegiatan study tour tersebut. Naasnya, bis yang membawa rombongan Satya mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Satya dan keempat temannya ditemukan dan ditolong oleh warga desa dan dibawa ke sebuah desa bernama Desa Kertiswara. Kampret banget, tetangga aku malah nyetel dangdutan kencang banget guys, tolong abaikan aja ya kalau kalian denger suara dangdutan. Balik lagi ke cerita ya guys, Desa Kertiswara ini tuh menyimpan banyak keanehan dan misterius banget. Satya tuh juga mulai mendapatkan teror mistis oleh sesosok yang dia namai sosok si merah. Dan sosok si merah ini tuh udah sering muncul di dalam mimpinya Satya sejak sebelum Satya mengikuti kegiatan study tour guys. Nah, menurut kalian apakah Satya dan keempat temannya berhasil keluar dari desa ini atau mereka akan terjebak selamanya di Desa Kertiswara yang aneh dan misterius ini? Kalian bisa baca sendiri novelnya, nanti aku bakal kasih linknya di description box ya guys. Narasi dari novel itu benar-benar rapi, padat, dan juga detail, apalagi tentang pendeskripsian Desa Kertiswara yang terpencil dan seperti jauh dari peradaban dunia luar yang modern. Pembaca tuh benar-benar bisa merasakan kengerian yang dirasakan oleh Satya dan juga keempat temannya. Alurnya sangat unpredictable, plot twist-nya juga, dan ada plot twist tentang si merah ini. Sebenarnya dia ada kaitannya dengan kelima anak yang terjebak di Desa Kertiswara ini guys. Ritme ceritanya tuh rapi, perpindahan adegan atau scene-nya itu sangat mulus dan gak bikin bingung. Gak banyak typo juga guys, ada sih 1-2 aja, dan itu menurutku udah bagus banget karena biasanya novel dari aku tuh banyak banget typonya, tapi ini rapi, bener-bener rapi, cuman 1-2 aja. Penggemar horror misteri wajib baca sih novel ini karena vibes creepy-nya, vibes horornya, misteriusnya, ngerinya itu dapat banget. Gak cuman itu aja, ada part sedihnya juga, ada part yang bikin kesel juga. Semua emosi tuh terasa campur aduk dan kombinasinya tuh benar-benar sempurna banget guys. Menurutku endingnya tuh juga lumayan bikin melongo dan agak membagongkan.
Dan aku tuh hampir gak menemukan kekurangan dari novel ini guys. Mungkin tadi ya ada 1-2 kata yang typo aja, tapi menurut aku itu udah oke banget sih. Karena biasanya kan banyak banget sampai aku kesel sendiri, ini editornya ngapain kerjanya kalau banyak typonya ya kan. Dari covernya aja tuh udah lumayan creepy, udah lumayan ngeri. Dan ini tuh juga dilengkapi dengan ilustrasi guys. Ada visualisasi tokoh-tokohnya. Nih ada beberapa ilustrasinya yang lumayan bagus juga menurutku. Dan ini nih sosok si merah guys yang meneror Satya. Ada juga sosok yang serem ini guys. Nah mungkin itu semua guys review aku tentang novel ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk baca novel ini juga? Dan aku juga pengen denger pendapat kalian yang udah baca novel ini. Kalian bisa share aja di kolom komentar ya guys. Dan mungkin sampai di sini dulu video aku kali ini. Makasih buat yang mau nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye bye.